pagi anak-anak, bersama dengan Ibu Elvi akan menerangkan materi pembelajaran kita, yaitu sistematika surat lamaran pekerjaan. Anak-anak kami mungkin ingin mendapatkan suatu pekerjaan dan memasukkan lamaran pekerjaan ke sebuah lembaga atau instansi. Sebelum kamu masukkan ke surat lamaran pekerjaan ini ke suatu lembaga atau instansi, kamu harus mampu menyusun sebagaimana cara pembuatan surat lamaran pekerjaan tersebut. Mungkin kamu bercita-cita ingin menjadi seorang manajer dan kamu layangkan surat lamaran pekerjaan itu ke sebuah lembaga atau instansi. Apa kendalanya apabila kamu tidak mampu menyusun surat lamaran pekerjaan tersebut? Jika kamu tidak mampu dan kamu layangkan tetap surat lamaran pekerjaan itu ke lembaga tersebut, pasti akan dinilai oleh lembaga atau instansi yang akan menerima Anda. Di dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan mungkin ada ketidaktelitian. Untuk itu, kita akan membahas sistematika isi kebahasaan surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama sekali, nama, tempat, dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, hal atau lampiran. Yang ketiga, alamat yang dituju. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alinea pembuka. Yang keenam, isi. Yang ketujuh, penutup. Yang kedelapan, salam penutup. Yang kesembilan, nama dan tanda tangan jelas. Jadi ada 9 unsur yang Ibu sebutkan tadi dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Nah, apa itu surat lamaran pekerjaan? Yaitu surat permohonan untuk menuju ke suatu lembaga atau instansi di mana Anda melamar. Nah, dalam pembuatan nama dan tempat tanggal pembuatan surat, kamu harus menggunakan huruf kapital dalam pembuatan nama kota atau nama di mana kamu tempat membuat surat itu. Contohnya, sipis-pis, awal kata harus huruf besar. Dan dalam pembuatan tanggal surat, angka dan huruf dalam bulan harus diawali dengan huruf kapital dan diikuti dengan huruf kecil. Jadi di antara angka dan bulan serta tahun tidak boleh ada tanda penghubung. Nah, yang kedua, hal dan lampiran tidak boleh disingkat. Contohnya saja, lampiran kamu singkat menjadi LAMP titik lampiran. Nah, itu tidak baik dan tidak bagus. Jadi langsung saja kamu buat lampiran. Kemudian angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Lampiran huruf titik 2, 4 lembar. Hal, contohnya pemberitahuan atau hal titik 2 surat lamaran pekerjaan. Dan yang ketiga, alamat surat. Tidak boleh menggunakan kata kepada. Yang terhormat, YTH titik. Jadi alamat ini disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin, contoh bapak, ibu. Jadi dalam penulisan jalan juga tidak boleh disingkat, contohnya JLN atau JL. Kemudian tidak boleh menggunakan titik di masing-masing akhir daripada baris tersebut dalam pembuatan alamat. Contohnya saja, yang terhormat manajer sukses mandiri, YTH titik, manajer sukses mandiri. Jalan, misalkan Ahmad Yani 2, Bandung. Jadi tidak boleh diantarai titik di akhir baris tadi. Nah, begitu juga yang keempat, salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda koma. Contohnya, dengan hormat, di awal kata harus huruf kapital diikuti dengan huruf kecil. Yang kelima, alamat pembuka. Alinea pembuka.
Alinea pembuka ini sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kenapa? Agar pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga haruslah muncul pernyataan umum, yaitu menggambarkan diri pelamar. Jadi yang berikutnya ada isi. Isi dalam surat lamaran pekerjaan itu ada dilampirkan identitas diri, contohnya saja nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat. Nah, di dalam isi tadi ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan ini merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Dan selain itu ada lagi menyatakan atau lampiran. Dalam lamaran pekerjaan itu ada beberapa lampiran yang harus kamu penuhi dalam syarat pembuatannya. Nah, kemudian kita masuk yang berikutnya, yaitu kalimat penutup. Kalimat penutup ini haruslah bisa mengantusias diri kamu sebagai pelamar untuk ambisi menjadi di dalam bekerja di dalam lamaran, di dalam instansi tersebut. Contohnya saja, demikian surat lamaran ini saya perbuat atas besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan Bapak, misalnya seperti itu. Jadi ada ambisi untuk bisa atau semangat untuk masuk ke instansi tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu setelah salam pembuka ada di sini kalimat penutup, ada salam penutup. Nah, salam penutup ini kita buat nama dan tanda tangan jelas. Berarti di situ di salam penutup ada tanda tangan dan nama jelas. Demikianlah contoh sistematika dalam pembuatan lamaran pekerjaan. Nah, di dalam kebahasaan surat lamaran pekerjaan itu ada 3 yang harus kamu perhatikan, yaitu kata sapaan dan kata ganti. Yang kedua, pilihan kata dan struktur bahasa. Dan yang ketiga, ejaan. Jadi anak-anak, demikianlah ada beberapa unsur yang harus kamu perhatikan dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Nah, setelah Ibu terangkan ini tadi, Ibu minta untuk membaca atau mencari contoh surat lamaran pekerjaan yang ada di media cetak atau media elektronik. Setelah kamu baca, analisislah komponen-komponen surat lamaran pekerjaan yang ada dalam surat tersebut. Kamu pilih yang mana di situ nama dan tempat tanggal surat diletakkan di sebelah mana, apakah di pojok kanan atau sebelah pojok kiri. Jadi Ibu terangkan kembali bahwa nama dan tempat tanggal surat itu harus diletakkan di pojok kanan. Nah, hal dan lampiran harus diletakkan di pojok kiri. Begitu juga dengan alamat yang dituju, salam pembuka, alinea pembuka, isi dan penutup, serta salam kalimat penutup dan salam penutup. Nah, salam penutup letakkan di pojok kanan paling bawah. Contohnya, hormat kami atau hormat saya, tanda tangan dan nama lengkap. Jadi ada tabel yang Ibu tampilkan ini, nanti kamu isi dan kerjakan latihan yang Ibu sampaikan saat ini. Jadi demikianlah sistematika isi surat lamaran pekerjaan. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat bagi anak didik kami sekalian, dan selamat belajar, selamat dan selalu semangat untuk mengikuti video pembelajaran yang ada Ibu sampaikan saat ini. Dan untuk berikutnya, anak-anak kami haruslah selalu teliti dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Demikianlah informasi yang Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih.